Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat berjumpa kepada rekan-rekan, saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan di GSIA Sejabar yang kami kasih. Dalam pembacaan Alkitab 1 tahun, saya mendapatkan bagian di dalam kitab Yosua, pasal 16 sampai 18. 3 pasal ini saya berikan judul pergumulan yang tidak pernah selesai untuk mencapai kemaksimalan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Saudaraku yang kekasih, pertama-tama di dalam pasal 16 di sana menceritakan tentang Bani Yusuf yang telah masuk ke daerah Kanaan dan kemudian setelah mendapatkan daerah wilayahnya, memberikan batas-batas wilayahnya sampai begitu luasnya sampai ke pinggir lautan. Dan kemudian juga kemudian Bani Yusuf juga memberikan kepada suku Efraim dan suku Manase sehingga mereka mendapatkan bagian pusakanya. Puji nama Tuhan. Tetapi sayang saudara, di dalam ayat 10 pasal 16 itu mengatakan bahwa tetapi orang Kanaan yang diam digeser tidak dihalau mereka. Orang Kanaan tidak dihalau, bahkan dijadikan budak rodi saja. Nah kemudian di dalam pasal 17 sama. Pasal 17 kemudian dari suku Manase, dia juga memperluas daerah mereka dan memberikan batas-batas wilayahnya. Tetapi ada satu daerah yang tidak bisa diduduki saudara. Di dalam pasal 17-12 mengatakan, tapi Bani Manase tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat diam di negeri itu, setelah orang Israel menjadi kuat di negeri Kanaan, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Nah, sama juga di dalam pasal 16 tadi, orang Kanaan tidak diusir, tetap ada di situ. Pasal 17, orang Kanaan juga tidak dijadikan pekerja rodi saja. Saudaraku, ini pergumulan yang pertama, yaitu menghadapi orang-orang Kanaan yang tidak percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak mampu membawa orang-orang Kanaan menjadi orang-orang yang percaya, menjadi bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Justru sebaliknya, untuk generasi selanjutnya, bangsa Israel menyimpang dari percaya kepada Tuhan karena terpengaruh dengan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, saudara. Nah ini sangat-sangat mengerikan sekali. Ini satu gambaran bagi kita yang percaya. Untuk mempengaruhi orang yang tidak percaya itu lebih sulit daripada kita dipengaruhi oleh orang yang tidak percaya, saudara. Keturunan-keturunan kita itu ditentukan dari kita. Apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Kalau kita mewariskan harta, kekayaan, kesenangan, tidak mungkin mereka mampu untuk menghadapi dunia dan pengaruh-pengaruh yang ada dalam dunia ini. Tapi kalau kita mewariskan iman percaya kita kepada Tuhan, saya yakin mereka juga mampu menghadapi kehidupan dunia semakin banyak tantangan ini, saudaraku. Itu yang pertama, gambaran dari Kanaan yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu dunia yang ada di tengah-tengah kita yang percaya. Kemudian pergumulan yang kedua, saudara. Pergumulan yang kedua adalah tantangan yang ada di dalam selimut, yaitu diri kita sendiri. Kesenangan daging, keinginan mata. Daging mengharapkan sesuatu yang nyaman, yang enak, mata yang indah, yang luar biasa, dan keangkuhan hidup itu semua ada di dalam dunia. Itu juga ada di dalam diri kita. Saya yakin sebagai hamba-hamba Tuhan, kita masih belum sempurna. Kita perlu berjuang. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Dan kita masih bergumul untuk itu setiap hari, saudaraku. Itu sebabnya kita setiap hari kita perlu bersekutu dengan Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus terus memenuhi hidup kita. Karena kita ada pergumulan, ada musuh di dalam selimut, di dalam diri kita. Saya yakin kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja di dalam hidup kita. Kita bisa mewariskan kepada anak kita iman kita. Dan juga kita tetap kuat untuk menghadapi tantangan yang ada saat teristimewa di malam musim pandemi ini. Pergumulan yang sangat hebat sekali. Tapi oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kita pasti menang. Tuhan memberkati. Amin.